Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia dengan NIM 1203100015 dari kelas RA untuk kuliah dasar-dasar budidaya. Dengan dosen pengampu Ibu Dwi Cahyani STP MSI. Di sini saya akan menjelaskan jenis komoditas tanaman pada makanan gudeg. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan asal-usul gudeg. Di Jawa Tengah, ada legenda yang mengaitkan asal-usul gudeg dengan berdirinya Sultan Mataram pada akhir abad ke-16. Dikisahkan bahwa pada saat itu, pejuang yang membuka hutan untuk pembangunan ibu kota negara baru di wilayah Yogyakarta saat ini tidak mendapat pasokan makanan yang memadai. Sementara itu, hanya pohon nangka dan kelapa yang tumbuh subur di hutan tersebut. Saat masih muda, buah nangka keras dan tidak dapat dimakan mentah. Mereka pun merebus buah nangka muda dalam santan dan panci logam besar serta mengaduknya dengan pakan kayu. Proses memasak seperti ini dalam bahasa Jawa sehari-hari disebut sebagai hangudeg atau mengaduk. Dari kata inilah menurut legenda menjadi asal-usul mula nama makanan yang ditemukan oleh prajurit Mataram tersebut, yaitu gudeg. Adapun bahan-bahan gudeg yaitu yang pertama nangka muda dengan komoditas tanaman nangka, kemudian ada santan pekat dengan komoditas kelapa, telur ayam dengan komoditas ayam, gula merah dengan komoditas aren, dan kecap manis dengan komoditas kedelai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama asal-usul nangka, yang kedua asal-usul kelapa, yang ketiga asal-usul ayam, yang keempat asal-usul aren, yang kelima asal-usul kedelai. Baik, yang pertama yaitu asal-usul nangka. Nangka atau Artocarpus heterophyllus adalah tanaman yang berasal dari hutan hujan tropis di Khat Barat, India, dan merupakan salah satu sumber pangan karbohidrat yang penting di dunia. Anggota familinya termasuk cempedak, timbul, sukun, tosa, dan marang. Daun nangka secara botani merupakan daun yang sangat efisien dalam melakukan proses fotosintesis atau proses pembuatan makanan. Zat karbon dioksida di udara dapat diserap dan diubah menjadi oksigen dan zat gula secara cepat. Selain itu, yang unik dari buah ini adalah buah yang tumbuh pada bagian batang pokok yang disebut cauliflorous. Kedua hal tersebut menyebabkan pohon nangka mampu membuah tanpa mengalami musim dan menghasilkan salah satu buah terberat di dunia dengan maksimal berat buah mencapai 45 kg. Berikut adalah gambar buah nangka. Next, selanjutnya yaitu asal-usul kelapa. Tanaman kelapa diperkirakan berasal dari Amerika Selatan. Tanaman kelapa telah dibudidayakan di sekitar lembah Andes di Kolombia, Amerika Selatan sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Catatan lain menyatakan bahwa tanaman kelapa berasal dari kawasan Asia Selatan atau Malaysia, atau mungkin Pasifik Barat. Selanjutnya, tanaman kelapa menyebar dari pantai yang satu ke pantai yang lain. Cara penyebaran buah kelapa bisa melalui aliran sungai atau lautan, atau dibawa oleh para awak kapal yang sedang berlabuh dari pantai yang satu ke pantai yang lain. Dikutip dari Warisno 1998. Berikut merupakan gambar kelapa. Selanjutnya, saya akan jelaskan asal-usul ayam. Selama berabad-abad, ilmuwan melakukan penelitian untuk mendapatkan jawaban dari mana ayam pertama kali berasal dan bagaimana unggas tersebut dijinakkan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ayam yang dijinakkan di Cina bagian utara selatan selama zaman Neolitikum sekitar 8.050 tahun sebelum Masehi, atau peradaban lembah Indus sekitar 2.000 tahun sebelum Masehi di Pakistan dan Laut India. Banyak ilmuwan percaya masuk akal jika ayam disebut berasal dari dua negara, yaitu Cina dan India. Namun, penelitian terbaru mengungkap hasil berbeda. Melansir CNN, dalam penelitian soal asal-usul ayam di dunia yang dipublikasikan jurnal Cell Research, pada ilmuwan menganalisis 863 genom dari sampel ayam di seluruh dunia. Para ilmuwan juga menemukan bahwa ayam modern diturunkan terutama dari ayam purba
yang hidup di tempat yang sekarang bernama Myanmar, Laos, Thailand, dan Cina Barat Daya. Cheo Arthur, penelitian itu, Mi Sang Wang, mengatakan asal ayam bisa diketahui dari di mana ayam itu dijinakan. Berikut adalah gambar ayam, dan ini telur ayam yang akan menetas jadi ayam. Baiklah, selanjutnya yaitu aren. Pohon aren berasal dari wilayah Asia tropis. Pohon aren diketahui menyebar alami mulai dari India Timur, di sebelah barat Asia dan menyebar hingga sejauh Malaysia, Indonesia, dan Filipina di sebelah timur Asia. Di Indonesia, pohon aren tumbuh liar atau ditanam sampai ketinggian 1.400 mdpl. Biasanya, aren banyak tumbuh di dalam lereng atau tebing sungai. Meskipun getahnya amat gatal, buah aren yang matang banyak disukai hewan. Musang dan babi hutan merupakan salah satu hewan yang menyukai buah aren. Karena itu, dulu di Bangka, orang-orang Tionghoa memasang perangkap di bawah pohon nau atau aren yang sedang berbuah. Mereka memasang perangkap itu untuk menangkap babi hutan yang sedang memakan buah aren yang berjatuhan dengan kelompoknya. Di sini saya akan menjelaskan asal-usul kedelai. Kedelai merupakan tanaman asli daratan Cina dan telah dibudidayakan oleh manusia sejak 2500 tahun sebelum Masehi. Sejalan dengan makin berkembangnya perdagangan antar negara yang terjadi pada awal abad ke-19, menyebabkan tanaman kedelai juga ikut tersebar ke berbagai negara tujuan perdagangan tersebut, yaitu Jepang, Korea, Indonesia, India, Australia, dan Amerika. Kedelai mulai dikenal di Indonesia sejak abad ke-16. Awal mula penyebaran dan pembudidayaan kedelai yaitu di Pulau Jawa, kemudian berkembang di Bali, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau lainnya. Pada awalnya, kedelai dikenal dengan beberapa nama botani yaitu glycine, soja, dan soja max. Namun, pada tahun 1948 telah disepakati bahwa nama botani yang dapat diterima dalam istilah ilmiah yaitu glycine max. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dari komoditas tanaman pada makanan gudeg. Sekian dari saya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.